Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 5. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share, agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini kita melihat Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ayo berdiskusi. Dari hasil pengamatanmu, marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Dari hasil pengamatan yang sudah kita lihat, ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak, panci A atau panci B? Panci A merupakan panci pertama yang berukuran lebih besar, berisi air lebih banyak. Yang ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Mengapa? Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, maka panci A membutuhkan waktu yang lebih lama daripada panci B. Hal ini karena jumlah air di dalam panci A lebih banyak daripada jumlah air yang ada di panci B. Yang keempat, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air yaitu semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak juga energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Yang kelima, apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari pengamatan di atas? Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengamatan di atas yaitu kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Yang keenam, berdasarkan kegiatan pada gambar di atas, identifikasi kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas lainnya. Berikut ini adalah contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Yang pertama, kegiatan menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Yang kedua, kegiatan menjemur pakaian, menjemur padi, menjemur ikan asin, dan proses pembuatan garam. Yang ketiga, kegiatan memasak air dan memanaskan minyak goreng. Yang keempat, kegiatan mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Serta masih banyak lagi contoh kegiatan lainnya. Selanjutnya, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Kegiatan pertama yaitu mengeringkan pakaian yang sangat basah, dan kegiatan kedua mengeringkan pakaian yang setengah basah. Dari kedua kegiatan ini, yang membutuhkan energi panas terbanyak adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah. Mengapa? Karena di sini pakaiannya sangat basah dan di sini setengah basah. Selanjutnya, mengeringkan sapu tangan dari kain yang tipis. Kemudian yang kedua, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Maka, yang membutuhkan energi panas terbanyak adalah mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Berikutnya, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Kemudian, mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Maka jawabannya yang membutuhkan energi panas terbanyak adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah suatu benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian akibat energi panas. Pemuaian panas adalah suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena sinar matahari atau terkena energi panas lainnya. Sebaliknya,
Benda juga dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi kekurangan panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu yang dingin. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya, yang bertujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas matahari. Hal itu dikarenakan pemasangan kaca jendela yang tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Contoh penerapan yang kedua, yaitu pada tekanan udara dalam ban kendaraan. Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara yang terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau ban mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal itu disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Seperti yang terlihat pada contoh gambar di atas. Ketika ban kendaraan yang diberikan udara terlalu banyak dan berada di bawah terik matahari, maka ban kendaraan tersebut akan meledak. Yang ketiga yaitu pemuaian dan penyusutan pada kawat, besi, dan gelas kaca. Jika kita perhatikan, pemasangan kabel pada arus listrik dibuat agak sedikit kendor. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Kemudian pemuaian pada gelas kaca. Pernahkah kamu ketika menuangkan air panas ke dalam sebuah gelas dan tiba-tiba gelas tersebut menjadi pecah? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Contoh penerapan yang keempat yaitu pada pemasangan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel, seperti pada gambar di atas. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai, sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Penerapan yang kelima, yaitu pada pemanfaatan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadinya pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Tahukah kamu bahwa energi panas dapat dimanfaatkan dalam proses pelelehan atau peleburan beberapa jenis logam seperti biji timah dan tembaga? Biji timah dan tembaga yang telah dipanaskan hingga meleleh lalu dimasukkan dalam cetakan khusus atau dibentuk untuk menjadi benda-benda tertentu, misalnya untuk membuat alat musik berupa gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia yang dimainkan dengan cara dipukul. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelog. Berikut ini adalah contoh lagu yang dapat diiringi dengan alat musik tradisional gamelan, yaitu lagu Cing Cangkeling. Lagu Cing Cangkeling adalah lagu daerah Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Tangga nada yang digunakan pada lagu Cing Cangkeling yaitu tangga nada pentatonis slendro. Arti lirik atau syairnya adalah, hati yang baik adalah hati yang penuh ketenangan, ketetapan, dan tidak mudah goyah. Dengan hati yang tenang tentunya menumbuhkan rasa kedamaian serta menuntun manusia ke jalan kebaikan. Dengan segala kebaikan dalam hidup kita akan menghantarkan kita ke jalan yang direstuinya. Sekarang, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Cing Cangkeling.
Itulah tadi lagu Cincang Keling yang sudah kita nyanyikan bersama. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Mari merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi perubahan akibat perubahan suhu. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi tangga nada sebuah lagu. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang perubahan akibat perubahan suhu. Yang kedua, tuliskan contoh perubahan akibat perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana kesan lagu Cincang Keling? Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.